Halo business owner, HC practitioner dan professional leader. Ketemu lagi dengan saya Wisnu Ardi, salah satu human capital coach di Sinergia Consultant. Nah, ini memasuki momentum menjelang membayar THR. Wah, ini momentum yang ditunggu-tunggu oleh semua pekerja, gitu ya. Nah, pertanyaannya, waktu pembayaran THR seperti ini, yang deg-degan siapa sih, gitu ya? Yang deg-degan siapa, gitu? Business ownernya yang deg-degan mulai mengeluarkan budget untuk membayar THR timnya, atau bahkan karyawan juga deg-degan nih, dapat THR-nya kapan? Kan mau dibuat untuk belanja. Nah, dua-duanya mungkin sama-sama deg-degan. Satu deg-degan untuk membayar, satu deg-degan itu kapan untuk menerima. Mungkin sebelum masuk lebih dalam tentang THR, tadi kita sudah bahas deg-degan siapa yang dua-duanya deg-degan, sebenarnya nggak ada yang deg-degan salah satu gitu ya, atau khawatir gitu ya, dua-duanya punya kekhawatiran sendiri gitu ya. Satu kekhawatiran untuk membayar uang THR itu sendiri ke karyawan, satu lagi mungkin khawatir kapan nih saya dapat THR-nya, mulai memisah-misahkan uang untuk belanja gitu ya. Nah, tapi kita nggak berbicara hanya di situ, tapi kita akan berbicara esensi dari THR itu sendiri. Esensi dari THR itu sendiri adalah tunjangan hari raya, yang dimana itu memang wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja, gitu ya. Dan itu mesti diterima sebelum kita melakukan yang namanya kegiatan-kegiatan seperti halal bihalal gitu ya, atau bahkan itu diberikan 7 hari sebelum lebaran gitu ya. Dan itu hukumnya wajib karena sudah diatur oleh undang-undang yang ada di negara ini. So, bayaran THR atau yang disebut uang keagamaan, apakah memang harus terjadi gitu kan? Biasanya pertanyaan-pertanyaan di klien saya adalah apakah pembayaran THR itu perlu terjadi di hari raya atau hari raya Idul Fitri aja. Nah, sebenarnya di undang-undang tidak mengatur pemberian THR itu hanya ada di hari raya, tapi itu bisa diberikan juga di hari raya keagamaan agama masing-masing. Contoh, misalkan hari raya Natal gitu ya, itu untuk teman-teman yang beragama Katolik atau Kristen gitu ya, atau bahkan agama-agama lain seperti Hindu, Buddha, itu bisa diberikan di agama hari kebesarannya masing-masing atau hari keagamaannya masing-masing. Nah, sebenarnya boleh disesuaikan dengan hari keagamaan seperti itu, tidak harus di hari raya, tapi yang perlu dilihat dan diperhatikan adalah jumlah dari orang-orang yang merayakan di perusahaan itu. Apakah cukup banyak nih yang merayakan Natal? Apakah cukup banyak yang merayakan hari-hari kebesaran yang lain? Karena itu berkaitan dengan proses administrasi sebenarnya. Itu kenapa biasanya pembayaran-pembayaran THR itu dikelompokkan atau difokuskan di satu hari raya keagamaan Idul Fitri, agar ya sudah kita administrasinya itu selesaikan di situ, kemudian kita bayar semua di situ, nanti next ada hari raya keagamaan lain, sudah jadi satu aja biar nggak menghitung ulang gitu ya. Nah, tapi ada beberapa klien saya memang dengan sengaja membagi, tidak dari 5 agama atau 6 agama yang saat ini diakui di Indonesia, tapi membagi 2 kali pembayaran THR, yaitu ada di hari raya Idul Fitri dan hari raya Natal. Apakah itu boleh? Boleh sekali. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, pembayaran hari raya keagamaan disesuaikan dengan hari raya keagama masing-masing, itu boleh. Nah, kemudian di pembayaran THR itu sendiri, tadi yang pernah saya sampaikan adalah paling lambat 7 hari gitu ya, sebelum kita lebaran atau Idul Fitri ya. Kalau lebih dari itu, maksudnya lebih dari itu 14 hari, itu 14 hari sebelum hari raya, itu nggak apa-apa. Tapi jangan meminimalisir mendekati di situ ya, atau kurang dari 7 hari, karena bisa berpotensi ada ya something ketidaknyamanan oleh karyawan itu sendiri gitu ya. Nah,
Apa sih yang perlu dilihat dari pembayaran hari raya ini? Sebenarnya pembayaran hari raya ini adalah kos yang memang itu secara beraturan akan terjadi setiap tahun, pola yang terjadi setiap tahun, gitu ya. Karena saya lihat, gitu ya, beberapa business owner itu terkadang mempersiapkan pembayaran THR ini dadakan, gitu ya. Entah 1 bulan sebelumnya atau 2 bulan sebelumnya, bahkan 3 bulan sebelumnya, dengan harapan, yuk kita nanti kejar omset bisa 2 kali lipat dari bulan-bulan sebelumnya, supaya tambahan omset itu digunakan untuk membayar uang lebaran. Tapi biasanya hal-hal seperti itu kan kemungkinan kecil ada terjadi tidak sesuai dengan rencana plan atau yang sudah kita sampaikan tadi. Wah yuk nanti kita cari omset lebih gede nih. Tapi tiba-tiba ya itu tidak terjadi gitu. Nah, so apa rencananya? Nextnya apa nih? Apa kita bisa mengundur pembayaran THR atau bahkan pembayaran ini ya udahlah nggak usah kita bayar dulu lah karena nggak ada duitnya nih, omset kita nggak jadi bertambah 2 kali lipat gitu. Itu yang salah gitu ya. THR itu wajib, makanya daripada kita pusing ya, nanti daripada Anda pusing memikirkan 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya, alangkah baiknya menanamkan mindset bahwa pembayaran THR itu akan berulang setiap tahun dan itu bisa diprediksi. Itu bukan biaya dadakan yang tiba-tiba muncul, karena kita bisa prediksi 1 tahun ke depan itu pembayaran THR akan terjadi di kapan, berapa jumlah karyawan yang kita bayar, berapa nominal yang kita akan keluarkan. Kalau memang ada penambahan karyawan pun kita bisa estimasi bisnis kita akan berkembang sejauh mana tahun depan, dan kita perlu akan nambah berapa orang di sana. Kemudian kita estimasi ada tambahan berapa pembayaran THR di sana. Nah, dari situ kita sudah bisa nih menyisihkan ya uang untuk pembayaran THR di tahun selanjutnya. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang administrasi pembayarannya pun sederhana gitu, yang di input itu sederhana. Kita hanya perlu hitung payrollnya, hitung berapa masa kerjanya, bla 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 bla, kemudian kita akan proses THR-nya berapa, kemudian kita transfer. Itu prosesnya. Yang susah itu kan mengumpulkan dana THR-nya. Makanya tadi saya sampaikan bahwa yuk kita mulai lihat bahwa THR itu bukan biaya yang dadakan, tapi itu biaya yang bisa kita prediksi. Ya, kita prediksi ke depan kita perlu mengeluarkan berapa biaya THR untuk tim kita. Ya, pasti di balik itu banyak banget pertimbangan-pertimbangan dari business owner terkait cash flow. Mungkin kalau THR itu nanti terkait ada berdekatan dengan pembayaran pajak perusahaan, piutang yang belum terbayar, atau apapun case yang ada di perusahaan Bapak Ibu gitu ya. Ya, jelas itu juga jadi pertimbangan Anda sebagai seorang business owner atau professional leader yang ada di sana. Tapi yang perlu kita cermati sama-sama bahwa pembayaran THR ini adalah hal yang wajib kita keluarkan setiap tahunnya untuk tim atau karyawan kita di perusahaan. Fokus yang tadi atau case yang tadi kita bisa pertimbangkan, tapi jangan melupakan bahwa tadi THR adalah hal yang wajib. So, ini juga yang perlu juga dipertimbangkan dari area HR-nya atau human capital-nya atau tim yang ada di HR gitu ya. Nah, untuk menjaga agar THR itu juga bisa berjalan dengan lancar, kita juga bisa mulai mengingatkan atau menyampaikan kepada business owner bahwa kita perlu mulai menabung atau menyisihkan uang dari omset kita berapa persen per bulan, let's say 12 bulan ke depan. Kalau memang 12 bulan dirasa terlalu panjang, oke, 6 bulan gitu. Tapi saya tidak pernah menyarankan 3 bulan. Kalau 3 bulan terlalu pendek. Ya, terlalu pendek. Tapi bisa dilihat dari jumlah karyawan atau jumlah tim yang ada di tempat Bapak Ibu bekerja gitu ya. Semakin banyak tim yang ada di sana yang terlibat,
di perusahaan Bapak Ibu, maka yang perlu diperhatikan adalah jumlah THR yang perlu dikeluarkan juga banyak. Semakin banyak jumlah THR yang perlu dikeluarkan, maka luangkanlah waktu atau spend waktunya lebih lama. Kalau memang jumlah karyawannya lebih sedikit dan kita ngerasa 6 bulan cukup untuk mulai menabung THR-nya teman-teman atau tim, enggak apa-apa. Tapi kalau kita sudah sadar bahwa tim kita cukup banyak dan jumlahnya cukup besar yang kita keluarkan nanti untuk mendekati hari raya, nah, tadi yang saya bilang, teman-teman HR juga bisa mulai melihat atau mulai estimasi dan menyampaikan kepada business owner berapa sih THR yang akan dikeluarkan, sehingga dana yang perlu disimpan kita tahu per bulan perlu berapa nih yang kita sisihkan. Ya. Jadi perlu ada satu sinkronisasi antara HR, ingat lagi antara HR dan business owner untuk mengantisipasi ya kepusingan-kepusingan yang sering terjadi waktu kita bayar THR gitu ya. Aduh, dananya belum ada. Aduh, omsetnya belum nyampe. Nah, itu kan kadang-kadang kepusingan-kepusingan yang sering terjadi ya. Nah, untuk mengantisipasi itu tadi, yuk duduk bareng, diskusi bersama antara HR dan business owner untuk melakukan antisipasi dan resiko gagal pembayaran THR. Nah, karena itu ajakan saya juga kepada business owner gitu ya, mumpung ini juga momen hampir mendekati pembayaran THR, kita juga masih punya waktu untuk pembayaran THR tahun depan. Yuk kita mulai menyiapkan dana untuk THR di tahun selanjutnya, gitu ya, agar proses atau business owner yang masih di tahun ini masih terjadi kepusingan dalam mengeluarkan dana untuk THR itu tidak terjadi lagi di tahun selanjutnya, gitu ya. So itu dia pemahaman terkait sadar bagaimana kita menyisihkan dana untuk THR. Nah, di sini juga ajakan saya adalah yuk mari kita sama-sama memperhatikan struktur finansial di organisasi. Saya tidak tahu kondisi organisasi finansial organisasi di Bapak Ibu seperti apa, tapi yang ajakan saya adalah mulai kita lihat kondisi finansial kita dari tahun ini untuk mempersiapkan THR tahun depan seperti apa, agar kita sama-sama nyaman. Kita bisa memberikan hak kepada tim kita, gitu ya, dan kita juga bisa menjalankan kewajiban itu sebagaimana mestinya. Kemudian ajakan saya lagi, saya tidak berhenti untuk mengajak ini ke Bapak Ibu untuk menanamkan mindset bahwa THR bukan dana dadakan yang terjadi saat Lebaran, tapi THR adalah hal yang berulang dan itu bisa kita antisipasi berapa nominal uang yang perlu kita keluarkan. Boleh kita refleksi sama-sama di sesi saat ini, apakah tahun ini ada hal yang perlu kita improve dari pembayaran THR kita, atau apa yang perlu kita lakukan agar pembayaran THR selanjutnya lebih maksimal, atau perlu sistem barukah atau hal-hal baru yang perlu kita hadirkan agar kepusingan-kepusingan itu tidak terjadi lagi di tahun depan. Kurang lebih itu ajakan saya Bapak Ibu. Jadi yuk minimalisir no drama saat pembayaran THR, karena itu adalah hal yang wajib. Semoga pembelajaran ini bermanfaat untuk Bapak Ibu dan bisa memperlancar proses pembayaran THR. Business owner tidak pusing, karyawan juga happy. Sama-sama happy, sama-sama bahagia. So, ayo kita belajar untuk membenahi area yang perlu dibenahi. Begitu pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di pembelajaran-pembelajaran selanjutnya.